Halo Jargaria, salam Jajakaka. Menurut berita online tribunmaluku.com, tanggal 2 April 2022, Polres Kepulauan Aru menggerebek gudang yang diduga dijadikan sebagai lokasi penimbunan minyak goreng yang berada di belakang Wamar, milik PT Rezeki Samudra Abadi. PT Rezeki Samudra Abadi juga diduga menimbun minyak goreng di toko Endimon, toko Berlian, dan toko Anugrah yang berada di Kota Dobo. Penggerebekan ini dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Sugeng Kundarwanto bersama Kasat Reskrim Ibtu Galuh F. Saputra SIK. Menurut sumber Tribun, PT Rezeki Samudra Abadi beroperasi di bidang perikanan atau cold store dan tidak memiliki izin sebagai distribusi minyak goreng. PT RSA beralasan bahwa minyak goreng berkemasan atau merek Seira ini untuk disuplai ke kapal milik mereka. Namun faktanya merek tersebut dijual juga ke masyarakat melalui toko dan kios di Kota Dobo. Kapolres Sugeng mengatakan bahwa operasi yang dilakukan ini terkait dengan kelangkaan minyak goreng di Kepulauan Aru yang merupakan bagian dari instruksi Presiden dan maupun Kapolri, sehingga pihaknya bersama Dinas Perindak melakukan operasi. Jadi operasi ini berdasarkan aduan dari pengawas Disperindak Aru bahwa ada pengusaha yang menyimpan minyak goreng dalam jumlah banyak. Lalu setelah dicek ternyata benar adanya. Anehnya, hingga hari ini belum ada penetapan tersangka. Padahal kata Kapolres sendiri, penemuan ini akan ditindaklanjuti oleh Satreskrim sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni pasal 106 KUH Pidana, Junto pasal 107 KUHP yaitu tentang kewajiban penyidik, Junto pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang bunyinya pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Juga pasal 11 ayat 1 dan 2 Perpres 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Inti dari pasal ini adalah pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok ketika terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Lalu, mengapa sampai hari ini belum ada penetapan tersangka? Dengan melihat keanehan seperti ini, publik akan menganggap sikap Polres kelihatannya tidak adil. Atau yang biasa kita kenal dengan istilah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maksudnya jika masyarakat kecil bermasalah secara hukum akan ditindak cepat dan tegas. Tetapi kalau penguasa dan pengusaha besar yang bermasalah hukum, maka penegak hukum akan bertindak lambat, meringankan, bahkan akan membebaskan mereka dari tuntutan hukum. Publik Jargaria masih ingat dengan penangkapan Bandar Togel di daerah Dok, Kota Dobo pada tanggal 25 Agustus 2020. Yang pada saat itu Bandar Togel langsung digiring ke Mapolres, langsung ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kok pengusaha pelaku penimbun minyak goreng tidak ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka? Dasar penahanan dan penetapan tersangka itu kan ketika penyidik sudah memiliki bukti permulaan yang cukup. Lalu mengapa itu tidak terjadi pada pelaku penimbun minyak goreng? Ya, wajar publik menduga-duga jangan-jangan ada terjadi sesuatu di balik ini. Nah, tapi saya pribadi percaya bukan seperti itu. Karena saya masih percaya Polres Kepulauan Aru. Tetapi kuriositas publik tidak bisa dibatasi ketika ada perlakuan yang beda oleh polisi terhadap dua kasus pidana. Terhadap pelaku judi togel yang adalah rakyat kecil, pelakunya langsung ditindak cepat dan tegas. Tetapi terhadap penimbun minyak goreng, polisi terkesan lambat. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kasus dak afirmasi 2018 yang sampai hari ini masih misteri aktor intelektualnya. Perlakuan yang nampaknya tidak adil seperti ini tentu sangat mencoreng kewibawaan hukum. Hukum dianggap gagal untuk mewujudkan tujuannya. Ya, kita tahu tujuan hukum itu adalah untuk terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Aru itu termasuk daerah yang masih tertinggal dalam hal edukasi hukum, sehingga fenomena semacam ini akan memberi sinyal buruk bagi pendidikan hukum di Jargaria. Oleh karena itu, sebagai penegak hukum harusnya bertindak profesional sesuai dengan nilai dan asas hukum itu sendiri. Ingat,
Hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia per Desember 2021, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu menurun. Nah, jangan sampai tindakan Polres Arus seperti ini makin memperburuk kepercayaan publik terhadap lembaga Tribrata. Semoga melalui video ini, para penegak hukum di Jargaria tergerak untuk bekerja profesional demi tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang kemudian akan tercipta masyarakat Jargaria yang sadar hukum. Akhir kata, salam menunaikan ibadah puasa bagi yang muslim dan selamat memasuki Minggu Paskah Kristus bagi semua orang di Jargaria. Salam Jeljakaka.